Halo semua, kembali lagi dengan Vivitari Channel di sini. Kali ini aku akan pilih kartu ya dengan judul apa sih yang selama ini dia sembunyikan dari kalian? Rahasia terbesar apa yang dia sembunyikan ke kalian ya? Nanti ini adalah energi general ya, jadi bisa resonate, bisa enggak. Nanti pada saat memilih kartu, usahakan pakai intuisi kalian ya. Oke, di sini ada 3 pilihan kartu. Kartu pertama ada ring. Pilihan kartu kedua ada demi, tikus. Dan pilihan ketiga ada the sun. Oke. Sekali lagi ini adalah energi general. Jadi bisa resonate, bisa enggak ya. Energinya pun bisa terbolak-balik. Oke, silakan memilih. Hai semua, aku sudah dengan file nomor 1 di sini. Oke, kita akan lihat apa sih yang dia sembunyikan dari kalian ya. Untuk kartu pilihan nomor 1, apa yang dia sembunyikan dari kalian? Apa yang disembunyikan? Ada Three of Cups, ada King of Wands, the Fool, the Moon, Seven of Wands. Oke. Di sini ada zodiak Aries, Leo, Sagittarius ya. Dan ada Pisces. Oke, di sini apa yang dia sembunyikan kepada apa dari kalian ya? Rahasia apa yang dia sembunyikan dari kalian? Jika dia memang menghilang atau kayak menarik diri atau menghindar gitu ya, on off, sebenarnya dia menyembunyikan kebebasan dia. Jadi dia itu di sini itu masih ingin seneng-seneng sama temennya, ngumpul-ngumpul sama temennya. Mungkin sebelumnya itu ketika dia ngomong ke kalian dia mau main sama temennya, kayak minum-minum alkohol atau kayak sekedar apa itu namanya, begadang sampai larut malam gitu. Kalian mungkin kayak nggak suka dengan kebiasaan dia seperti itu ya, kayak minum alkohol itu kayak kalian tuh nggak suka, benci banget, dan kalian tuh selalu marah-marah kalau kalian tahu mereka seperti itu gitu. Kalian bakal kayak ngambek atau apapun itulah. Misalkan dia izin ke kalian ya, tadinya seperti itu, akhirnya jadi berantem hubungan kalian. Lah, dia itu kayak masih belum bisa mengurangi kebiasaan buruk
dia seperti itu yang kayak masih sering ngumpul, ngopi, nongkrong sampai larut malam sama temennya gitu ya, atau kayak itu tadi minum-minum sama temennya, dia nggak bisa ngilangin itu langsung gitu. Jadi kalau dia lagi ngelakuin itu pasti tiba-tiba menghilang dari kalian gitu ya, komunikasinya nggak ada, atau kayak bahkan pura-pura tidur atau pura-pura apa, intinya dia menyembunyikan itu dari kalian karena nggak mau kalian cerewet ke dia, nggak mau kalau kalian itu marah-marah ke dia lagi gitu. Di sini karena dia masih masih apa ya, masih ingin bebas gitu ya, masih ingin kebebasan, atau ada juga sebenarnya dia ingin mempertahankan hubungan ini, dia menyembunyikan itu dari kalian ya, tapi sifatnya itu yang kayak cuek, masa bodoh gitu ya, nggak pernah meduliin kalian, tapi sebenarnya dia itu kayak masih ingin mempertahankan hubungan ini. Jadi ada yang seperti itu ya, seolah-olah dia cuek, seolah-olah dia nggak peduliin kalian lagi, nggak mau merhatiin kalian lagi. Sebenarnya nggak seperti itu, dia itu sebenarnya ingin banget mempertahankan hubungan ini, namun dia nggak suka dikengkang, nggak suka diatur-atur, orangnya itu suka kebebasan. Jadi mungkin kalau kaliannya nggak mau dia ngelakuin kebohongan atau melakukan sesuatu hal di belakang kalian, mungkin kaliannya juga kayak introspeksi diri ya, mungkin nggak marah-marah, mencoba untuk memberikan me time dia. Jadi dia itu nggak lagi berbohong sama kalian gitu. Takutnya dari hal-hal kecil seperti ini akhirnya setiap kali yang dia setiap perbuatan yang dirasa akan kalian marahin gitu, dia bakal kayak selalu berbohong ke kalian. Jadi kalau bisa lebih terbuka gitu, diomongin baik-baik. Mungkin kalian juga harus mengerti lah, dia nggak bisa mungkin langsung menghindari sifat jelek itu, mungkin harus bertahap, dikurangi dikit-dikit. Ada 5 of Swords, ada The Hermit, ada Ten of Cups, ada Pack of Swords. Oke. Jadi di sini aku melihat ya, untuk yang aku bacain ini memang ini ada Virgo juga ya, ada Virgo dan ada Aquarius, Gemini, Libra. Aku ngelihat di sini itu ada yang benar-benar komunikasinya lagi nggak baik ya, tiba-tiba dia menghilang gitu, menghindar dari kalian, bukan karena ada orang ketiga atau apa, karena itu tadi dia nggak mau dikengkang, dia masih butuh mencari jati dirinya atau butuh kebebasan. Intinya di sini dia menyembunyikan sifat masih ingin senang-senang gitu ya, nggak ingin terlalu punya hubungan yang kayak menjenuhkan, yang nggak mau yang kayak serius-serius banget, itu nggak mau. Tapi kalau ditanya dia suka apa nggak ke kalian, dia suka, dia bahagia kok sama kalian gitu. Bagi dia itu menang dalam perdebatan, menang atau kalah dalam perdebatan kalian itu tuh kayak menang di atas awan, percuma aja gitu. Malah dia lebih baik menghindar. Kalau kalian tanya, kenapa sih kamu berubah, kenapa sih kamu kayak menyembunyikan sesuatu dariku, dia nggak mau kayak yang jelasin ke kalian, itu nggak mau. Dia malah kayak menghindar, menarik diri dari kalian gitu. Kan memang pada dasarnya dia nggak ngelakuin apa-apa, cuma mungkin overthinking kalian aja yang selalu menuduh dia ini itu. Dia mungkin capek untuk menjelaskan bahwa dia nggak ngapa-ngapain. Cuma mungkin dulunya kalian juga harus mengingat-ingat ada sebuah kejadian di mana dia mungkin pernah ngomong ke kalian kalau dia minum atau dia nongkrong sampai malam, intinya masih bersenang-senang sama temennya atau hangout keluar sama temennya, dan itu membuat kalian marah, ngambek.
dia nggak mau kalian itu nanti marah lagi. Malah dengan sifatnya seperti ini, dengan dia nggak ngatain ke kalian, malah membuat kalian curiga sama dia. Di sini dia tahu kok kalian itu stalking dia, kalau kalian itu ngepoin dia, cari tahu tentang dia tuh tahu. Dan dia paham kok kan kalau kalian melakukan itu tuh karena kalian benar-benar cinta kepada dia. Dia memaklumi itu, tapi kadang dia nggak suka sama yang terlalu overthinking kalian gitu loh. Sifat rasa cinta kalian yang terlalu berlebihan itu membuat dia terkengkang, membuat dia terkurung dalam sebuah sangkar gitu, nggak bisa kemana-mana. Dia masih butuh lepas gitu ya, butuh kebebasan, nggak mau kayak yang terlalu serius, terlalu fokus itu nggak mau. Jadi yang dia sembunyikan dari kalian, yaitu tadi, dia masih butuh kebebasan. Kalau kalian semakin menuduh, mengengkang, ngatur dia bakal menghindar dari kalian, dia bakal menghilang, menarik diri dari kalian, gak mau komunikasi. Oke, itu aja yang bisa aku bacain untuk file nomor 1. Bye bye. Halo, aku sudah dengan file nomor 2 di sini ya, ada gambar tikus nih. Oke, kita akan lihat apa yang disembunyikan atau rahasia terbesar apa yang dilakukan oleh file nomor 2, kartun pilihan nomor 2. Apa yang disembunyikan oleh ada 3 of Wands, ada 7 of Pentacles, ada 2 of Pentacles, ada the Hierophant, dan ada 3 of Swords. Ada apa nih? Apa yang dia sembunyikan? Sebenarnya yang di pikiran dia itu adalah tentang visi misi dia, tujuan dia untuk menuju harapan dia ya. Dia itu kayak lagi fokus tentang sesuatu untuk kebahagiaan atau untuk tujuan hidup dia ke depannya gitu ya. Dia kayak memegang erat apa sih tujuan hidup dia sebenarnya gitu. Tapi di sini dia masih menunggu hasil dari apa yang udah dia lakukan. Dan ada kebingungan untuk memilih. Ini bisa jadi dia juggling dalam 2 pilihan, atau bisa jadi hanya sekedar dia lagi nyeimbangin keuangan dia. Ada juga seperti ini, mungkin kalian hubungan udah lama ya, tapi kayak sebenarnya nggak ada restu dari orang tua, dimana itu dia menyembunyikan dari kalian agar kalian nggak ngerasa sakit hati. Tapi bisa jadi kalau nggak gitu, dia lagi juggling di 2 pilihan atau lagi bingung untuk memilih. Ada cinta segitiga di sini. Coba aku akan lebih dalam sih. Apa yang dia sembunyikan? Ace of Pentacles, Strength, Queen of Wands, The Temperance. Oke. Di sini ada 2 versi ya. Yaitu apa yang dia sembunyikan dari kalian versi pertama.
Dia lagi menstabilkan keuangan dia yang mungkin sebelumnya pernah ada di situasi yang kurang baik ya. Keuangan dia lagi nggak stabil. Dia kayak sebenarnya itu lagi bener-bener mencoba untuk kuat di situasi yang tidak mengenakan bagi dia. Dia itu sempat kayak ngerasa stres loh di keuangannya, menunggu hasil dari apa yang dia kerjakan itu nggak kunjung datar. Mungkin dia seseorang yang kayak pemborong atau apa ya, pengusaha tentang kontraktor atau apapun itu, dimana kayak apa ya, dia melakukan pekerjaan dulu namun hasilnya itu belakangan. Atau bisa jadi kalau misalkan pekerjaan gajinya itu nggak turun-turun atau tunjangannya yang nggak turun-turun, dimana dia masih menunggu itu gitu untuk bisa datang ke kalian. Mungkin dia pikir kalau dia nggak ada uang atau apa, dia nggak bisa lah kayak datang ke kalian dengan tangan kosong seperti itu. Dia mau menyeimbangkan keuangannya dia dulu, mau fokus ke karir dan keuangannya, mau fokus ke tujuan hidupnya itu apa. Itu pun dia akan berikan untuk ke kalian nantinya gitu. Dia mau fokus, mau prioritaskan keuangan dia dulu, dimana itu pun nanti untuk kebaikan kalian berdua ke depannya gitu. Mau kalian ngeroeng, mau kalian cerewet, mau kalian nyurigain dia ini itu, nggak ada waktu untuk dia, on off, atau kayak kalian merasa diabaikan, nggak diprioritaskan lagi, dimana itu dia kayak ya udahlah terserah kamu, aku aja nggak ngapa-ngapain, aku ini lagi mikir kerjaanku, mau fokus ke kerjaanku, keuanganku dulu, ini pun juga nantinya buat kamu gitu, tapi kamunya kok gini, ya udahlah terserah kamu, aku mah terserah aja gitu. Ada yang seperti itu ya. Dan versi kedua, di sini dia kayak juggling di dua situasi, dimana di salah satu pasangan itu ada yang nggak direstui gitu, jadi dianya bingung. Di sini ada 3 energi atau cinta segitiga ya, dimana itu dia on off atau dia hilang-hilangan nggak jelas atau apapun itu karena ada orang lain ya. Aku rasa malah bukan orang baru, aku rasa ini orang lama, namun dulunya mungkin ada kayak nggak direstui sama orang tuanya, sama orang dulu, dimana mungkin orang tuanya lebih kayak merestui dengan kalian, tapi perasaannya masih tertinggal di orang masa lalu gitu, karena memang mungkin hubungannya sebelumnya itu kayak bener-bener dalam, dimana itu nggak semudah itu dia bisa melupakan gitu. Dan mungkin mantannya pun juga sering muncul lagi atau gimana ya, jadi dia akhirnya bingung untuk apa ya, untuk memberikan keadilan gitu loh, kayak menyeimbangkan, membagi cintanya itu dengan adil gitu. Dia nggak mau kalau kalian nantinya tahu kalian akan sakit hati, dan dia nggak mau kalau ini terbongkar bakal mengecewakan keluarganya, karena keluarganya pun kayak udah setuju banget kalau dia itu sama kalian gitu. Dia benar-benar mencoba untuk menutupi kebohongan ini, bukan bermaksud bohong sih, cuma dia ada untuk fokus ke arah kalian itu ada, tapi semua itu butuh proses. Bagi dia nggak semudah itu langsung loncat memindahkan hatinya gitu, karena mungkin terlalu banyak kenangan-kenangan bersama orang masa lalunya ini, jadi nggak semudah itulah dia harus melupakan orang di masa lalunya ini, dimana sebenarnya memang dulunya itu dia benar-benar cinta sama orang lamanya ini, cuma terhalang oleh restu orang tua aja, dimana mereka benar-benar nggak bisa bersatu. Dan dengan kehadiran kalian, dimana orang tuanya pun lebih kayak setuju dengan kalian, akhirnya dia kayak nggak bisa berbuat apa-apa lagi gitu. Dia memang ada rasa sama kalian, sayang sama kalian, dan dia tahu tujuan hidupnya itu sama siapa, itu tahu. Tapi ya gimana lagi ya, pernah ada sebuah hubungan dan pernah ada rasa, pernah ada kenangan yang indah gitu dengan orang masa lalu, apalagi orang masa lalunya kayak
masih apa ya, terobsesi atau masih kayak ambisi banget mendapatkan dia pun kayak orangnya itu nggak bisa nolak gitu aja gitu loh, kayak masih iyain mulu, tapi sebenarnya dia tahu kedepannya itu seperti apa, itu dia tahu, cuma dia benar-benar harus apa ya, mencari cara gitu untuk benar-benar bisa melepaskan pelan-pelan gitu, nggak bisa langsung. Dia pun ada rasa takut kalau kalian tahu semua ini, nanti kalian marah, orang tuanya pun nanti takutnya apa ya, kecewa sama dia kayak apa ya, kalau memang ini sudah clear semua, dia pun udah benar-benar bisa melepaskan orang lamanya ini, dia nanti suatu saat bakal cerita ke kalian. Tapi untuk saat ini mungkin dia lebih baik untuk apa ya, menyimpannya sendiri, menyelesaikannya sendiri gitu. Tapi fokusnya dia tetap tahu, fokusnya akan ke kalian, karena restunya pun cuma ada di kalian gitu loh. Oke, itu aja yang bisa aku sampaikan untuk kartu nomor 2. Bye bye. Halo, aku dengan kartu nomor 3. Oke, kita akan lihat apa yang dia sembunyikan di kartu nomor 3. Rahasia apa yang dia sembunyikan selama ini dari kalian? Ouch. Ada Eight of Pentacle, ada Two of Cup, ada The Lover, wow, ada The Judgment, ada Temperance. Wow kartunya. Oke. Apa yang dia rasakan? Yang dia rasakan adalah rasa cintanya yang begitu besar ke kalian. Mungkin dia agak cuek atau mungkin apalah, yang seolah-olah dia nggak peduliin kalian atau dingin atau apa. Sebenarnya yang dia sembunyikan adalah rasa cintanya yang bergelora, yang dalam banget ke kalian. Dia itu kayak menyembunyikan sesuatu hal, kayak dia itu bakal tahu kalau kalian itu mungkin jodohnya dia ya, ini anggapan dia ya, mungkin kalian itu benar-benar takdir hidupnya, jodohnya gitu. Dia merasa seperti itu. Cintanya pun di sini sangat tulus, benar-benar cinta dalam banget ya sama kalian ini. Dia akan berusaha keras untuk bisa menyatukan perasaannya, untuk bisa menyatukan cinta kalian ya, meskipun apapun itu halangannya nanti. Dia ingin agar kalian ini bisa benar-benar bersama. Dia tahu kalau kalian juga mencintai dia. Dia itu kayak benar-benar apa ya, orang yang yakin banget, atau entah dia ngeliat di orang pinter atau apapun itu, kemudian orangnya bilang bahwa ini adalah jodoh kalian gitu, jadi dia kayak mengabaikan kalian. Jadi kayak, halah dia jodohku, pasti gak kemana-mana, nanti juga mau kemanapun, sejauh apapun dia pergi juga nanti balik lagi ke aku gitu. Tapi dia benar-benar akan berusaha untuk mendapatkan kalian, benar-benar berusaha. Misalkan ini belum nikah ya, dia akan berusaha untuk sampai ke tahap pernikahan. Kalau memang ini udah nikah, berarti dia akan berusaha benar-benar memperbaiki lagi. Mungkin ada hubungan yang kurang baik, dia sebenarnya itu ingin mempertahankan hubungan ini, cinta ini gitu. Karena aku ngelihat sebenarnya yang dia sembunyikan adalah perasaannya itu tadi. Perasaannya benar-benar dalam ke kalian, ada sayang, ada cinta, tulus banget. Meskipun kadang dia tuh ngerasa ada sesuatu hal yang gak sesuai dengan harapan dia. Mungkin ada sebuah perbedaan atau sebuah hambatan di cinta kalian, dimana itu ada sesuatu yang gak seimbang, tapi dia kayak gak mau peduliin itu gitu. Dia akan berusaha benar-benar gimana caranya cinta ini bisa bersama. Meskipun kadang ya mungkin yang ada perbedaan ya, kaliannya mungkin sempat merasa
nggak mungkin cinta ini bisa disatukan, nggak mungkin dia mau berjuang gitu. Tapi tanpa sepengetahuan kalian, dia tuh mencari cara, dia akan berusaha keras tanpa dia menunjukkan ke kalian gitu. Dia akan membuktikan ke kalian bahwa cinta ini tuh akan bisa bersama gitu, bahwa ketulusan dia itu gak akan sia-sia. Dia percaya akan kekuatan cinta, jadi dia akan menepis atau akan membuktikan kepesimisan kalian itu, bahwa kamu gak benar-benar mengerti aku gitu. Meskipun aku terlihat nggak pernah berusaha, meskipun aku terlihat nggak pernah berjuang untuk cinta kita, tapi dalam diamku aku selalu berpikir gitu, bagaimana sih caranya kita bisa bersama gitu. Semuanya nggak perlu aku tunjukin, tapi harusnya kamu bisa merasakan semua yang udah aku lakukan itu bukti cintaku, seperti itu. Oke, aku akan lihat lagi apa yang dia sembunyikan dari kalian. Jadi dia itu kayak diam-diam ya. Mungkin kalian merasa dia itu nggak berjuang di hubungan kalian, tapi sebenarnya yang dia sembunyikan itu dia kayak mikir banget loh gimana caranya untuk bisa menyatukan perasaan dia. Ada Queen of Pentacle ya, Pisces, Scorpio, Cancer. The Chariot, Cancer. Temperance, wow, temperance. Tulis nih ya. Oh iya, satu sih pesanku, kalau memang kalian benar-benar juga mencintai dia ya, aku rasa nggak harus selalu nuntut dia atau menyalahkan dia dalam setiap masalah di hubungan kalian ya. Karena dia itu sebenarnya ngerasa ada sesuatu yang nggak seimbang di hubungan ini gitu, tapi dia nggak berani ngungkapin ke kalian. Dia takut kalian mungkin kecewa, dia takut mungkin kalian akan tersinggung gitu. Mungkin di sini kayak ada yang kurang bisa mengerti satu sama lain ya, dimana mungkin salah satu pasangan itu benar-benar sibuk untuk memprioritaskan keuangan dia agar nantinya mungkin bisa diterima di keluarga kalian, atau mungkin nantinya bisa buat melamar kalian, bisa buat ke jenjang berikutnya. Dia benar-benar kayak menyiapkan tentang hal itu ya, jadi kayak dia mau prioritaskan itu dulu, dan mungkin salah satu itu kayak ngerasa terabaikan, tapi itu semua dilakukan sebenarnya untuk kalian juga gitu. Jadi yang diharapkan itu jangan terlalu menuntut, jangan terlalu ini itu. Dia tahu kok apa yang harus dia lakukan. Dia hanya butuh kayak semangat, support, mengertilah dikit. Dia nggak butuh kok yang kayak terlalu kalian gimana-gimana, cuma tolong mengerti dia, kayak gitu sih keinginan dia. Dia itu pandangannya udah ke depan ya, benar-benar hubungan ini tuh ada sebuah perbedaan yang terlalu gimana ya, yang satu gudangnya kayak mau ke sana, yang satu ke sana gitu. Dia benar-benar harus harus bisa menyatukan perbedaan ini gitu. Dia mencari cara, tapi dia tahu kayaknya kalau kalian tuh juga merasakan perasaan yang sama besarnya sama dia. Jadi untuk file nomor 3 apa sih yang dia persembunyikan? Pertama, nggak perlu kalian ngomong atau nuntut apapun, sebenarnya dia berjuang kok untuk mempersatukan hubungan ini. Kedua, ada sesuatu hal yang nggak disuka dari kalian. Mungkin kalian terlalu menuntut, atau kayak kurang perhatian, atau kayak terlalu overthinking, terlalu overprotective, dimana yang dia butuhkan itu kayak lebih mengerti dia sedikit aja.
seperti itu. Dia cinta, dia sayang ke kalian, tapi tolong mengerti posisi dia atau mengertilah keadaan dia saat ini gitu. Dia bakal memperjuangin kok gitu. Kamu diem aja, kamu cukup menunggu apa yang aku lakukan gitu semuanya untuk film nomor 3. Oke, bye bye.